Halo guys, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama kami, Maskapai Astral. Semakin tinggi, semakin menyeramkan. Halo, kenalin aku Luk. Aku Cimon. Kali ini sesuai dengan judul video kita akan membahas tentang reinkarnasi. Ini lanjutan dari part 1 kita yang reinkarnasi, mungkin ini lebih ke ceritanya. Tapi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kita upload berikutnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di part 1 kita sebelumnya udah membahas ya guys ya tentang apa itu reinkarnasi. Di part 2 kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman orang-orang yang kita ketahui, yang kita sudah validkan juga, yang dimana mereka telah mengalami reinkarnasi. Jadi dalam video kali ini yang akan bercerita lebih banyak adalah Kak Cimon. Kak Cimon coba cerita tentang orang-orang atau pengalaman yang pernah mengalami reinkarnasi. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian tanya aku, ya part saya sudah pasti, makanya kita ada bahas ya part satunya. Tapi pada mulanya, sebenarnya sebelum aku dengar semua cerita ini, aku tuh orangnya sangat-sangat skeptis. Skeptis di sini artinya aku betul-betul segitunya nggak percaya gitu sebenarnya. Tapi karena di cerita yang akan aku coba share ke kalian ini, si pelakunya ini anak-anak. Aku bukan bilang, oh anak-anak itu nggak mungkin bohong. Well, kalau kita udah bahas anak-anak di bawah umur 3 tahun, kayak 2 tahun, atau setahun kalau memang ada yang udah bisa bicara, intinya yang udah bisa ngomong lah ya. Tapi di bawah 3 tahun, mungkin nggak sih? Maksudnya possibility-nya tinggi nggak sih kalau mereka bohong? Apalagi kalau misalnya bohongnya itu sampai terlalu gila ngarangnya gitu loh. Kalau kita mau bilang dia ngarang, halu gitu ya. Apalagi seumpama memang belum pernah diajarin kata-kata yang dia bilang gitu. Nah makanya waktu sekarang aku udah mulai percaya dan memang sudah sangat percaya, aku kepikiran lagi tuh cerita yang dulu aku dengar di zaman aku tidak percaya gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir lagi, ini bocil. Nah, aku punya 2 cerita. Cerita yang pertama itu soal ada 2 anak yang mereka tuh kembar. Nah, orang tuanya pada mulanya ya udahlah, sewajarnya anak-anak. Intinya di cerita ini semua aku nggak akan reveal namanya ya, karena menurut aku lebih penting isi ceritanya. Jadi kalau mungkin pengen tahu kayak gimana ya itu mungkin di lain video atau nanti adalah waktunya. Tapi intinya 2 anak ini suatu hari bareng sama orang tuanya mereka mau ke gereja. Jadi waktu mereka mau ke gereja, ternyata entah gimana lah ceritanya ketabrak sama satu mobil. Dan di saat itu orang tua mereka ini sebenarnya punya 3 anak. Jadi satu anak Ini cowok. kembar ya? Yang kembar tadi. Kembar. Jadi yang kembar ini 2, sama satu lagi anak cowok. Jadi sebenarnya basically anaknya mereka tuh ada 3 pada awalnya. Tapi karena ditabrak sama orang, ya kita mau bilang apa ya? Intinya 3-tiganya sudah tidak di dunia ini lagi. Dan ya sedih sampai seingat aku, anak tadi sebelum ditabrak mobil itu mereka sekitaran anak SD gitu lah kalau kita bilang di sini bahasanya. Jadi waktu mereka meninggal juga yang nggak tua-tua amat sih, sekitar mungkin umur 10 ya kalau aku nggak salah ya. Nah waktu mereka udah meninggal ya sedih akhirnya orang tua juga mungkin ya kita nggak munafik ya pengen punya anak lagi. Nah akhirnya di tahun-tahun berikutnya hamil lagi istrinya. Waktu hamil lagi ternyata yang ada di kandungannya itu kembar lagi. Dan kembar lagi cewek juga. Bisa gitu ya? Kita nggak ngerti gimana sistem dunia ini ya. Nah, oke, sampai di titik itu mungkin belum lah ya kan. Ya udah lahir dan ini posisinya mereka masih di bawah 3 tahun kayak aku bilang. Mereka tiba-tiba random banget bilang tuh sama mamanya, "Mami, aku pengen main dong." Terus mungkin mamanya kira mau beliin ya. Enggak, mainan yang ada di sini. Di sini mana? Ya tadinya di sini gitu. Terus mamanya ingat-ingat, kayaknya mainan yang dulu di situ adalah mainan kakak-kakaknya yang dulu udah meninggal. Nah,
ya mereka kan taunya ya udah pokoknya mainanku di sini tuh, di mana gitu, dan mereka bilang tuh mainan mereka gitu. Ya udah deh, mamanya pergi ambil kan, kirain udahlah mereka maunya itu coba gitu. Dan oh iya bener, ini mainan aku katanya. Loh kok bisa gitu ngomongnya kan. Ya udah deh, mungkin kebetulan atau gimana kali ya, namanya bocil gitu. Terus sampai ada satu ketika mereka tuh nyeletuk lagi, dengan posisi waktu itu mereka lagi mau ke sekolah. Yang anehnya adalah ada satu mobil datang dari arah seberang mereka gitu lah. Sebenarnya nggak mau nabrak mereka, cuman maksudnya kayak datang berseberangan, jadi kayak apa sih, orangnya sok-sok trauma gitu. Mereka dua tuh tiba-tiba jerit, yang satu tuh bilang sama yang satu, dan kalau nggak salah sih kayaknya mamanya ada di sana ya, makanya ceritanya tersampaikan ya. Yang satu bilang, hati-hati, itu mobil yang mau nabrak kita gitu. Nah, kenapa jadi gitu ngomongnya kan? Ya mamanya makin heran dong gitu. Dan singkat cerita, ini kalau yang ini mungkin bisa dipercaya atau enggak ya. Kalau yang tadi aku rasa sangat-sangat mustahil untuk tidak dipercaya karena bocil yang ngomong. Tapi kalau yang satu ini, yaitu bapaknya itu kalau nggak salah dia bilang dia aku nggak tahu ya di gereja karena mereka kayak Kristen sih. Di gereja itu kayak pernah ada yang bilang sama bapaknya bahwasanya anaknya yang dua tadi yang sudah meninggal itu pasti bakal lahir lagi dan jatuhnya kayak anak mereka yang sekarang gitu. Dan ya maksudnya aku nggak tahu ya, mungkin dari pengakuan bapaknya juga di saat itu bapaknya jadi famous gitu, aku nggak tahu untuk nyari nama doang atau apa. Tapi terlepas dari itu, menurut aku si anak ini juga sempat ditanya lagi, jadi maksudnya ya apalah yang kalian tahu gitu, ya dijelasin semua betul-betul, ya membuktikan bahwasanya mereka tuh memang kakak mereka yang udah meninggal. Dan yang paling bikin aneh adalah, aneh tapi menurut aku validnya, si anak yang satu, karena kan kembar ya, yang satu itu punya tanda lahir di sebelah alis kanan kalau nggak salah, itu sama dengan kakak mereka yang pertama. Yang pertama maksudnya kan kakak kembar juga ya. Nah yang satu lagi yang kedua, which is mungkin adiknya tapi kembar gitu. Di adiknya yang sekarang itu punya tanda lahir posisinya sama persis dengan luka si adik yang kembar yang udah meninggal itu di belakang punggung. Jadi kayak, gila, maksudnya kayak udah hilang terus di recycle lagi kayak gitu. Dan maksudnya kayak yang di kasus ini reinkarnasinya betul-betul seinstan itu sih, dan bahkan di keluarga yang sama, ibu yang sama. Aduh, susah sih untuk menolak itu bohong sih, tapi ya memang faktanya gitu. Dan memang dari pembuktian mereka bisa sanggup jelasin banyak hal, ya kita mau bilang gimana. Berarti itu pas satu misalnya contoh dicek gitu kasusnya ke kepolisian, memang ada gitu riwayat anak-anak yang udah nggak ada ini. Iya, ya emang iya, memang sesuai. Dan bahkan mereka yang tadi dibilang mereka kayak trauma gitu, ada mobil yang datang, ternyata itu memang mobil yang sama dengan yang nabrak mereka. Oh, bukan karena trauma gitu nengok mobil? Enggak. Nah, mungkin kalau cuma trauma masih ambigu ya gitu. Lagian kalau misalnya trauma pun sebenarnya udah curiga, karena nggak semua anak juga. Maksudnya mungkin mereka yang nggak pernah nabrak, terus bocil kadang kan nggak takut. Kita sering lihat kan kadang bocil suka, ya biasa lah kalau misalnya mamanya biarin jalan sendiri. Anak-anak zaman sekarang nggak takut loh. Makanya kayak, ini malah belum diajarin apa-apa nggak tahu langsung refleks takut dan langsung ngomong kayak gitu kan. Jadi kayak yang bikin lebih ngagetinnya itu mobilnya sama persis. Okay. Jadi kan maksudnya ngecocokin dengan yang kamu bilang ke polisi, ya emang benar valid, mobilnya sama persis ya, maksudnya merek ya BK-nya pasti beda lah gitu. Jadi kayak bisa kayak gitu ya gitu. Nah, itu sebenarnya yang cerita pertamanya lebih ke kayak agak instan sih di keluarga yang sama soalnya. Nah kalau yang cerita kedua, menurut aku lebih suka, ya bodo amat ya, kita kalau yang nggak percaya mungkin nganggapnya entertain ya kan. Tapi kalau yang percaya ya silakan. Ya aku sih lebih suka sih cerita yang kedua ini. Jadi yang kedua ini tuh ada satu cowok anak-anak. Aku ingat banget karena namanya nama kamu. Nah, yang ini aku spill lah namanya. Iya lu. Aku cuma udah lupa juga lu apa intinya. Aku cuma ingat karena sama namanya sama dia. Jadi si adik-adik ini laki-laki juga. Dia umurnya fix 2 tahun memang. Dan dia ini gimana ya? Intinya dari umur segitu ya sama bapak mamanya, intinya ya udah kayak keluarga biasa. Tapi ada satu kali dia mulai aneh itu ketika di malam hari itu dia sering kayak berontak gitu loh. Berontaknya kayak gimana ya, kalau anak-anak atau mungkin orang-orang yang mimpi buruk ya mungkin ya udah kalau mimpi buruk paling bilang bukan atau apa gitu-gitu aja lah ya kan. Tapi ini tuh sampai kayak yang
gitu loh, kayak maksudnya dia kayak ngerang-ngerang kaki tangannya itu kayak dia berusaha mau keluar dari satu tempat yang ngejebak dia gitu. Dan kalau dari pengakuan papanya ya, dia itu terus-terusan suka bilang planes on fire gitu. Kayak dia seakan-akan lagi di pesawat, pesawat itu kayak lagi kebakaran. Jadi kayak lagi ada banyak api, dia berusaha mau keluar dari sana. Jadi kayak dia ya kalau nggak keluar bakal terjadi hal yang nggak diinginkan kan gitu. Jadi tiba-tiba waktu ya udahlah dibangunin kan sama bapak mamanya, kamu kenapa gini? Iya aku intinya aku udah kejebak di pesawat ini, aku harus keluar karena aku kena ledakannya ini gitu. Loh kenapa emangnya, kamu mimpi apa gitu? Terus tiba-tiba lah dia ngomong, iya sebenarnya nama aku, kalau aku nggak salah ya di cerita itu dia ini istilahnya dipercaya adalah si namanya Jake atau James gitu aku lupa, si orang yang sebelum menjadi dirinya, which is kehidupan dia yang masa lalu. Jadi dia bilang kita bilang aja Jake ya misalnya, iya aku nih sebenarnya namaku Jake apa gitu bla bla bla. Dan aku tuh tadinya itu di Perang Dunia Kedua aku naik pesawat jenis ini bla bla bla. Hah? Siapa yang ngajari dia? Bahkan sampai kayak maksudnya tipe pesawatnya tahu, terus kayak betul-betul nggak mungkin deh anak seumuran dia ngerti soal itu. Ya kita aja nggak, udah setua ini aja nggak ngerti soal pesawat apa. Kita aja syukur-syukur tahu Boeing 77 apa-apa aja udah hebat ya, apalagi dia pesawat tempur nih. Terus ya udahlah, setelah dari itu mama papanya pun kira ya udahlah jalani hari dulu, sampai ada satu ketika mamanya tuh bawa dia ke toko mainan. Nah di toko mainan itu nggak ada yang dia sor gitu lah, biasa aja gitu, sampai di bagian yang mainan pesawat-pesawatan gitu, ada tank ada apa gitu. Nah, terus mungkin kan mamanya nggak ngerti juga ya, tapi kayak mau bawa bercanda atau main-main lah sama dia. Terus dia bilang lah sama anaknya, Hani gitu, itu bawahnya di bawah kamu tuh ada bom loh gitu. Mungkin kayak mau bercandain nggak ada bom gitu. Ternyata dia malah nggak takut, dia malah bilang sama mamanya, mami itu bukan bom. Hah? Jadi apa? Itu adalah kayak aku nggak lupa ya, intinya dia kayak sejenis tank atau alat yang untuk ngedrop sesuatu gitu. Jadi ya dia nggak takut karena dia tahu itu apa gitu. Malah dia lebih tahu lagi dari mamanya, dan itu sesuatu yang menurut aku kayaknya sama sekali bukan pengetahuan umum, makanya mamanya juga nggak ngerti kan gitu. Tapi dia tahu gitu. Nah setelah dari sana gak lama kemudian yang paling bikin keluarganya udah nggak tahan, maksudnya nggak tahan tuh betul-betul kayak harus dicari tahu deh, kayaknya anak ini memang nggak halu gitu. Ada satu kali waktu Christmas gitu ya, yang biasa kan kasih hadiah gitu, ternyata bapaknya kayaknya mau mancing atau sengaja juga kasih dia buku tentang Perang Dunia Kedua kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya, intinya aku taunya dia ini orangnya dari yang Perang Dunia Kedua. Jadi waktu anaknya buka-buka, tadi dia bilang sama papa mamanya, papi mami ini aku. Terus bilang kayak gitu, ini si Jack yang aku bilang sama kalian itu, ini aku gitu. Terus memang diceritakan lah sampai mamanya browsing, berusaha cari tahu di internet ini tuh semua. Ya memang si Jack ini dia ternyata meninggal karena pesawatnya meledak, dengan pesawatnya disebut sama anaknya. Terus kejadian kayak gimana di Perang Dunia pas tahun kapan, pokoknya sejelas itu. Dan yang paling ngagetin lagi, karena mama papanya udah nggak tahan kan mau cari tahu, akhirnya dipertemukanlah sama si adiknya Jack ini ya, which is di tahun ketika anak ini maksudnya si Luke ini kan udah umur 2 tahun ya di saat itu. Si adiknya Jack, which is Jack ini kalau yang kita percaya kan kehidupan di masa lalu dia, si adiknya itu udah tua, udah nenek-nenek. Ya, jadi waktu diketemuin sama adiknya Jack yang asli itulah kan, mereka tuh ngobrol ya emang ternyata nyambung gitu, yang dimana adiknya si Jack ini aja kaget kok anak ini bisa tahu, dan memang seakan memang ngomong lagi sama si Jack, padahal tuh sih anak-anak dong bocil gitu, tapi segala pembicaraannya bahkan dikasih tahu, oh iya ini dulu nih aku suka banget sama ini, dulu adikku ini namanya ini, pokoknya semuanya jelas banget, persis dan sesuai dari apa yang divalidkan sama si adiknya si Jack ini gitu. Jadi ya gimana ya, menurut aku percaya nggak percaya tapi ya nyata gitu. Dan satu hal ya aku bilang, anak-anak sih kayak terlalu gak make sense sih pokoknya. Jadi menurutku itu salah satu validasi paling kuat, memang reinkarnasi itu ada sih. You believe it or not, it's your choice. Iya guys, tapi lagi-lagi kita nggak bisa paksa mereka ya untuk percaya. Oh iya tentu. Jadi kalau dari aku
Yang aku tahu sebenarnya agak singkat aja ya. Jadi kalau dari aku beberapa kayak ada orang yang reinkarnasi yang aku ketahui. Kayaknya aku udah bahas di video sebelumnya atau belum ya? Nah, aku ceritain aja ya. Jadi ada nih seorang ibu-ibu. Dia ini dikaruniailah kayak ada 4 orang anak gitu. Jadi salah satu anaknya ini kayak punya sifat yang berbeda gitu dari ketiga anaknya. Oh. Nah, kayak udah mulai makin dewasa, dilihat nih anak ini kayak udah mulai malah membahayakan kedua orang tuanya jadinya. Oh. Bahkan posisinya pada saat itu ya yang tersisa tinggal mamanya. Jadi papanya kalau nggak salah udah berpulang. Terus si mama ini, si ibu ini, dia bingung kan nengok anaknya kok kayak gini ya. Sementara dia itu merawat anak ini dengan penuh kasih sayang dari kecil. Jadi segala apapun yang diminta sama anak ini diberikan, kayak misalnya keperluan sekolah dan lain-lain sebagainya lah. Pokoknya itu selalu dipenuhi nih sama kedua orang tuanya. Nah, tiba pas waktu dia kayak udah mulai kuliah gitu, kayak udah mulai membahayakan nyawa mamanya gitu. Bahkan dia kayak udah mau, ya ibaratnya mau menghabisi mamanya gitu lah. Jadi mamanya ini karena bingung, datanglah mamanya ke beberapa tempat lah, ke entah psikiater lain-lain untuk mencek anaknya. Ya anaknya pas satu dicek sama orang tuh biasa aja. Nah, kenapa sudah ketahuan di sini? Jadi mamanya ini karena sudah frustasi, jadi mau nggak mau dia pergi sama orang pintar. Nah, pada saat diradar sama orang pintar, kenapa anakmu seperti ini? Ini adalah karma yang udah dia perbuat dari masa lalu. Maksudnya kalian berdua. Jadi kalian itu di masa lalu, ini kata orang pintar itu ya, yang aku ingat dia bilang, pada saat kalian dulu di masa lalu itu, kalian tuh posisinya sebagai saudara kandung. Jadi kamu itu, kalau aku nggak salah ya, kamu itu sebagai kakak dan dia sebagai adik. Jadi adikmu ini telah melakukan tindakan yang betul-betul buruk. Entah itu dia kayak menghabisi nyawa lah gitu. Jadi di kehidupan yang sekarang, Tuhan itu mempersatukan kalian itu supaya kamu dan kalian berdua itu bisa sama-sama memperbaiki hubungan baik di antara kalian berdua. Karena nggak tahu ya takaran Tuhan gimana, intinya kata orang pintar itu seperti itu. Jadi tujuannya Tuhan memberikan dia di kamu itu sekarang untuk kamu jaga ini anak. Karena anak ini memang harus diubah dan beberapa sifat dari anak ini nggak tahu ya kenapa bisa seperti itu. Dan yang anehnya, saran dari si orang pintar ini malah bilang kalau anakmu memang sudah tidak bisa diajari, lebih baik kamu menjauh aja. Buset. Itu kata si orang pintar ini. Karena katanya ketika si anak ini sudah mulai dijauhi oleh orang-orang sekitar, disitulah dia sudah mulai berdiam diri, apa sih namanya, ibaratnya kayak menyadari semua apa yang telah dia lakukan. Karena peranan kan orang meninggali dia kan, saya menjauh sama dia gitu. Nah itu kata orang pintar itu. Mungkin itu cerita singkat sih dari aku. Dan dari Kak Cimon tadi udah banyak banget ya. Meskipun cuma 3 yang kita ceritain, tapi semoga cerita kita kali ini dapat menambah wawasan kalian. Atau mungkin beberapa cerita dari yang kita ceritakan ini udah pernah kalian dengar. Coba juga komen di bawah apa saja, mungkin kayak saran-saran atau next video kita mau buat apa aja, tulis di kolom komentar. Dan lagi-lagi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan pembahasan di video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu menekan tombol subscribe-nya, karena dengan kalian menekan tombol subscribe, kalian sudah menyemangati kami guys, dan kami semakin bersemangat dalam membuat video-video yang menarik untuk kalian semua. Dan jikalau ada hal positif yang bisa kalian ambil dari video kita, itu sudah lebih dari cukup. Kembali lagi ke keyakinan kalian, mau percaya atau tidak, kita di sini hanya sekedar untuk sharing beberapa informasi atau pengalaman yang sudah kita dapatkan. And see you guys di next video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.